Kabarin. Kabar. Terkabar. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis. 1998, 2008, 2009, 2015 sampai 2020. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Karena tokonya tutup. Kita semua kena sakit kan. Betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Kita dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari 4 krisis-krisis sebelumnya. Jadi 2020 krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Ini sebenarnya apa saja yang menjadi alasan Presiden melakukan pergantian kabinet saat ini, Prof? Memang kalau kita lihat daftar menteri yang di reshuffle hari ini, itu tidak ada alasan yang bersifat tunggal. Beberapa karena alasan kinerja, dan kita bisa mendapatkan justifikasinya didasarkan pada alasan teknokratik, tapi ada juga alasan politik tentu saja, karena bagaimanapun menteri adalah political appointee, tapi juga ada alasan personal. Misalnya dalam kasus Sri Mulyani, saya membaca alasan personal kuat karena Sri Mulyani beberapa waktu lalu sudah menyatakan ingin mengundurkan diri pasca rumahnya dijarah dalam aksi kerusuhan yang menjadikan rumahnya sebagai target. Jadi banyak alasan. Dan tentu saja yang paling menarik perhatian adalah siapa pengganti menteri-menteri yang di reshuffle. Dan kalau kita baca hari ini, sepertinya pergantian menteri keuangan yang paling banyak menarik perhatian publik, termasuk kalangan pasar. Karena bagaimanapun Sri Mulyani sudah 12 tahun kurang lebih menjabat sebagai menteri keuangan, tentu banyak pihak yang menunggu dengan cemas siapa penggantinya, dan tadi sore Pak Prabowo sudah menyatakan dengan resmi Pak Purbaya sebagai penggantinya. Tapi overall saya mengatakan ada 2 momentum saya kira yang mendasari reshuffle kali ini, Laura. Yang pertama adalah pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Yang kedua adalah alasan Sri Mulyani mengundurkan diri. 2 alasan ini kemudian dikaliguskan ya oleh Presiden Prabowo dengan membongkar pasang menteri-menteri lain yang dianggap kurang begitu maksimal dalam kinerjanya. Misalnya kalau kita ambil contoh Ibu Sri Mulyani sangat aneh karena 2 kali jam gini nggak ada demonstran yang ada di jalanan di tengah malam. Biasanya paling lama tuh jam 9 lah. Udah bubar ya, mahasiswa kan capek, ojol juga capek ya. Yang demonstran beneran nih, yang murni ya. Tapi kalau jam 1 malam sudah ada orang yang datang ke situ, jumlahnya belum banyak dan bisa dihalau, bisa dicegah ya. Tapi kemudian jam 3 malam datang lagi yang kalau menurut informasi dari petinggi itu 500 orang. Tapi Bu Sri Mulyani sempat menelpon kepada Pak Safri, Menhan, sesudah yang pertama ya. Lalu kemudian Pak Safri ada berapa 20-an berapa TNI, tapi kemudian yang datang 500. Dan ya karena jumlahnya 500 jadi tidak bisa dicegah sehingga terjadi penjarahan. Itu pun saya sih mempertanyakan ya. Artinya gini, ketika datang gini, kalau ada orang berombongan 20 aja pada situasi seperti itu, di semua titik kan sebetulnya ada pos polisi ya. Ya, ada pos polisi ya. Iya, tapi semua jalan di setiap hampir semua tuh pasti ada pos polisi ya.
Tapi yang pertama itu kok nggak ada. Kan masa sih nggak ada yang kayak walkie talkie apa segala. Zaman 98 sih kita media tuh monitor pergerakan dan percakapan polisi itu dengan nyadap masuk ke radionya polisi ya. Jadi pergerakan dari mana, masa segala macam itu kita di kantor ikutan monitor. Sekarang kan WhatsApp ya, telepon ya. Apalagi yang kedua. Ya, apalagi jadi sudah yang pertama Ibu Sri Mulyani katanya minta bantuan ke Pak Menhan, Pak Safri Samsudin yang baru dapat Jenderal Bintang 4 kehormatan ini ya. Terus kemudian dikirim. Saya sih belum cek ya, apakah Ibu Sri Mulyani cuma nelpon ke Pak Safri atau ke polisi juga, ya kan? Tapi yang jelas di situ nggak kelihatan kayak ada di luar kita. Kalau kita lihat kan kayaknya yang ada di situ tentara ya. Tentara ya. Tapi itu enggak. Aneh pokoknya ini nggak masuk akal saya bahwa kok rumahnya Bu Sri Mulyani sampai nggak bisa dipertahankan, nggak bisa diamankan oleh siapapun lah, mau polisi, mau tentara gitu. 500 orang misalnya ke tempatnya Ibu Sri Mulyani ya. Kan itu yang bisa menggerakkan yang seperti itu. Satu, itu perlu duit. Dua, perlu network untuk tahu ngumpulin rekrutmen apa segala macam. Kalau menurut saya digantinya Ibu Sri Mulyani Indrawati dari jabatan sebagai Menteri Keuangan bukan karena prestasi yang buruk, bukan karena kesalahan, bukan karena reputasi negatif yang disandang selama menjadi Menteri Keuangan di era Pak Prabowo. Siapa yang melakukan Ibu Sri Mulyani? Saya kira tidak ada. Sekalipun tokoh internasional, saya kira sangat mumpuni Ibu Sri Mulyani. Akan tetapi, tragedi yang terjadi beberapa hari lalu, di mana Ibu Sri Mulyani rumahnya ikut menjadi penjarahan, menjadi tempat penjarahan, dijarah oleh massa pada aksi unjuk rasa. Saya kira itu adalah peristiwa yang tidak ringan, peristiwa yang bisa saya kira membuat Ibu Sri Mulyani shock berat ya mentalnya. Karena tidak percaya bahwa itu bisa terjadi di rumahnya. Di rumah Ibu Sri Mulyani, di rumah sosok yang sangat penting di negara ini sebagai sosok Menteri Keuangan. Bagaimana mungkin rumahnya bisa lolos menjadi objek carahan. Seandainya saya menjadi Ibu Sri Mulyani, belum tentu saya kuat. Bukan persoalan kehilangan harta bendanya, tapi persoalan bagaimana mungkin saya sebagai seorang Menteri Keuangan, rumah saya dibiarkan lolos menjadi bulan-bulanan masa, dijarah masa. Itu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sampai hari ini. Ya, kalau rumahnya Uya Kuya, rumahnya Eko Patrio masih bisa dinalar gitu ya. Tapi kalau rumahnya Ibu Sri Mulyani tidak bisa dinalar, tidak masuk akal, bisa menjadi objek jarahan massa. Nah, oleh karena itulah kemudian saya kira Ibu Sri Mulyani pasti shock berat. Sampai hari ini barangkali belum sembuh shocknya. Karena sakit hati rumahnya bisa kebobolan. Di mana aparat keamanan kan begitu? Di mana aparat TNI Polri melindungi pejabatnya nggak becus barangkali begitu. Apa maksudnya ini semuanya? Mengapa saya dikorbankan dalam hiruk pikuk, dalam kegaduhan politik di tanah air ini? Mengapa rumahnya Puan bisa dipagari, bisa lepas dari penjarahan? Mengapa juga rumahnya politisi PDIP yang lain juga tidak berhasil dijarah? Tetapi kenapa rumah seorang Sri Mulyani, rumah saya seandainya saya menjadi Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan yang sudah berkali-kali menjabat sebagai menteri, menjadi tumpuan penting pengendali keuangan negara ini, kemudian dilepaskan sehingga maling-maling penjara kurang ajar bisa lolos masuk ke rumah. Ini persoalan kewibawaan bangsa dan negara, kewibawaan seorang Menteri Keuangan, bukan persoalan jumlah nominal berapa harta yang dijarah, bukan itu saya kira. Nah, saya kira itu pasti akan membuat siapapun lah ya, tidak hanya Ibu Sri Mulyani, shock berat, dan ini pasti akan mengganggu psikologinya, mengganggu konsentrasinya,
mengganggu fokusnya di dalam bekerja. Untuk itu, saya kira keputusan Pak Prabowo untuk sementara mengganti Ibu Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan sudah tepat, saya kira. Daripada dipaksakan Ibu Sri Mulyani terus bekerja, sementara dihantui pikirannya oleh pemain-pemain politik di tanah air ini, musuh-musuh politiknya yang sudah berhasil menjebol rumahnya, itu tentu saja sangat tidak produktif dan bisa mengganggu pikirannya. Mengganggu pikirannya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sama saja mengganggu bangsa dan negara. Bisa semakin buruk akibatnya dalam posisi psikologisnya terganggu. Ibu Sri Mulyani adalah korban politik.